teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Anastasia Waana. Nah, pada podcast kali ini kita akan membahas tentang pengaruh perilaku remaja atau pemuda dalam penggunaan aplikasi TikTok. Nah, tentunya pada podcast kali ini saya tidak sendiri nih. Di sini kita akan berbincang-bincang bersama teman rekan saya, Melinda Yantigea. Nah, pastinya hanya di podcast Sayap Masyarakat. Nah, kita sapa dulu nih Kak Melindanya. Halo Kak, selamat siang. Iya, halo juga. Gimana nih kabarnya Kakak? Puji Tuhan baik. Oh, baiklah ya Kak. Nah, baik, sebelum kita masuk pada isi podcast kita kali ini, di sini saya akan bertanya, siapa sih dari kita yang tidak kenal dengan aplikasi TikTok? Nah, tentunya pasti tahu dong. Nah, sebagian besar dari kita saat ini sudah tahu, malah kerajinan mengupload video-video kreatif di aplikasi TikTok. Nah, tahu nggak sih pada kala itu TikTok menjadi kontroversi di tanah air loh, karena muatan konten yang bersifat vulgar dan syarat pornografi. Nah, terganjal dengan konten vulgar yang mencibir TikTok sebagai aplikasi untuk anak alay, pada saat itu popularitas dan aplikasi ini pun semakin meredup. Nah, akan tetapi berkat sejumlah artis hingga musisi dunia banyak menggunakan aplikasi ini, nama TikTok pun kembali terpopuler. Nah, langsung saja nih. Kita bincang-bincang bersama kakak kita Melinda Yantigea. Nah, halo Kak, sebelumnya Kakak menggunakan aplikasi TikTok ya? Iya, saya bahkan tiap hari menggunakan aplikasi TikTok. Oh gitu ya Kak, biasanya Kakak membuka TikTok itu hanya scroll-scroll berandanya doang, atau Kakak sering mengupload konten-konten gitu? Iya, selain saya scroll beranda TikToknya, saya juga mengupload sebuah video. Oh iya ya Kak, kalau boleh tahu Kakak upload video yang seperti apa ya Kak? Saya kadang upload video sebagai hiburan aja gitu. Soalnya kadang ketika saya juga mendengar sound di TikTok yang lagi tren, biasanya saya menggunakan sound itu. Oh berarti Kakak ikut joget-joget gitu ya? Kayak yang lagi viral-viral gitu, yang lagi tren-tren gitu ya Kak? Kadang sih iya joget-joget gitu, karena keasikan dengar soundnya sih. Oh gitu ya Kak. Nah, jadi gimana sih menurut Kakak ketika ada orang lain yang mengomentari postingan video Kakak? Nah, kan banyak tuh sekarang kita tahu di komentar-komentar yang muncul di sebuah postingan kebanyakan mengandung efek pelecehan gitu, bahkan kekerasan loh Kak. Nah, gimana sih menurut Kakak ketika ada orang lain yang berkomentar tidak baik di postingan Kakak? Iya sih, sekarang kan udah banyak kita temui hal-hal seperti itu. Jangankan konten yang tidak baik, bahkan konten yang baik-baik aja pun muncul komentar yang tidak enak kita dengar sebagai yang posting video ya. Jadi, untuk mengatasi hal itu tentunya kita perlu sabar. Dan yang paling utamanya, kita itu harus mengupload video-video yang dapat bermanfaat bagi orang banyak. Misalnya konten-konten yang berhubungan dengan pengetahuan, serta video-video kreatif gitu sih. Iya juga sih Kak, benar yang Kakak bilang. Nah, kadang ketika kita melihat komentar-komentar yang tidak baik di postingan kita, membuat kita ilfil gitu ya Kak, bahkan kebawa emosi. Nah, nggak video kita baik komen salah, apalagi kalau nggak baik malah di komen yang aneh-aneh gitu. Nah, jadi gimana nih menurut Kakak sendiri tentang konten-konten yang agak tidak enak dilihat gitu, kayak mengandung pornografi gitu, apalagi konten-konten yang sekarang ini kebanyakan mau FYP tuh terkenal, mereka rela mengubah style dengan cara pakaian mereka yang agak terbuka gitu, pastinya akan berpengaruh besar, apalagi di kalangan yang kita tahu pengguna aplikasi TikTok saat ini kebanyakan anak remaja atau masih di bawah umur. Ya iya sih, konten seperti itu memang sangat tidak baik. Apalagi di kalangan remaja yang masih di bawah umur, terbilang masih belum bisa mengenal hal itu. Pastinya sangat mengganggu pemikiran remaja. Nah, jadi gimana nih saran Kakak ke kita dan untuk teman-teman yang lain yang sudah hadir dan bergabung mendengar podcast kita kali ini? Siapa tahu dapat bermanfaat dengan kita. Nah, tidak terlalu banyak juga sih sebenarnya yang mau saya sampaikan tentang saran. Yang paling pertama itu mulai dari diri kita sendiri. Kita dapat mengendalikan diri kita dengan menggunakan TikTok sewajarnya saja dan pengetahuan terkait pendidikan tentunya. Nah, dengan konten tersebut kita dapat menyebar informasi dengan pengetahuan baik kepada semua orang, terutama di kalangan remaja. Nah, pastinya ini akan mengandung
membawa manfaat yang sangat besar sekali bagi mereka. Ya, itu aja sih dari aku. Nah, dengar tuh teman-teman semua, benar yang dibilang kakak kita ini ya. Sebaiknya gunakanlah TikTok dengan baik, yaitu dengan mengupload video ataupun konten yang dapat bermanfaat gitu kepada semua orang. Nah, baik Kak Melinda, terima kasih banyak atas partisipasinya dalam podcast saya kali ini. Terima kasih juga. Nah, terima kasih juga atas saran yang sudah disampaikan tadi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Nah, baik untuk teman-teman yang lain juga, saya akhiri podcast kita kali ini. Sampai jumpa di hari berikutnya. Dah.